Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinaida Matusilmi dengan NIM A210190-110. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengetahui valid atau tidaknya suatu butir soal. Nah, di sini sudah terlampir untuk hasil dari kuesioner. Yang pertama, untuk mengetahui motivasi siswa terhadap pembelajaran akuntansi pada SMK Muhammadiyah 76 Kartosuro, peneliti memberikan angket dengan 10 butir pertanyaan kepada 15 siswa dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 15 responden dengan 10 butir soal. Nah, untuk mengetahui apakah valid atau tidaknya, kita menggunakan SPSS. Sebelumnya kita blok dulu bagian angka. Kenapa kita hanya blok yang bagian angka? Karena SPSS itu hanya mengakses angka dan tidak dapat mengakses huruf. Nah, setelah itu kita copy, lalu kita buka SPSS. Nah, pada kolom yang pertama kita klik, lalu kita klik kanan, kita paste. Nah, muncul seperti ini. Lalu selanjutnya, untuk mengetahui apakah butir soal ini valid atau tidaknya, kita pilih analyze, lalu kita pilih correlate dan bivariate. Nah, ini muncul seperti ini. Lalu ini kita blok dan kita pindahkan ke kanan bagian variabel. Nah, jangan lupa kita pilih detail. Kita pilih detail karena kita ini belum mengetahui apakah positif atau negatif. Nah, kita di sini hanya membutuhkan signifikasi. Lalu kita pencet OK. Nah, muncul tabel correlation-nya. Nah, di sini ada butir soal yang pertama, butir soal yang kedua, butir soal ketiga, dan seterusnya sampai bawah. Nah, di sini ada butir soal yang ke-11. Di sini merupakan jumlah dari hasil tabel tadi dengan 15 responden. Lalu, untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu butir soal, kita lihat bagian percent correlation-nya. Nah, di sini 0,74. Untuk mengetahui valid atau tidaknya, kita membandingkan R hitung sama dengan R tabel. Nah, R hitung, jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Nah, kita buka untuk R tabelnya. Nah, ini R tabel. Nah, untuk mengetahui R tabelnya berapa, untuk standar deviasi itu jumlah respondennya dikurangi 2. Jumlah respondennya di sini ada 15. Nah, di sini 15 dikurangi 2 berarti 13. Jadi untuk dengan alfa 5%, maka deviasinya atau R tabelnya itu 0,514. Nah, kita kembali lagi ke tabel korelasinya atau R hitung. Nah, di sini persen korelasinya 0,74. Berarti R hitung lebih besar daripada R tabel tadi 0,514. Jadi ini untuk butir soal pertama dinyatakan valid. Nah, untuk cara selanjutnya kita menggunakan signifikasi detail. Nah, untuk mengetahui signifikasi ini, jika signifikasi lebih kecil daripada alfa, tadi alfa kita gunakan 5% atau 0,05. Berarti ini untuk signifikasinya 0,01 berarti lebih kecil daripada alfa. Berarti dinyatakan valid. Karena untuk mengetahui signifikasi itu dari signifikasi lebih kecil daripada alfa. Nah, berarti butir soal yang pertama dinyatakan valid. Lalu selanjutnya butir soal yang kedua ada percent correlation atau R hitung dengan 0,773.
Sedangkan untuk R tabelnya tadi 0,514, maka dinyatakan R tabel R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Nah, untuk cara selanjutnya signifikasi, karena di sini signifikasinya 0,000 yaitu menandakan lebih kecil daripada alfa 0,05, maka dinyatakan valid. Jadi untuk butir soal pertama dan kedua itu valid. Untuk butir soal yang ketiga, ini percent correlation-nya 0,487. Sedangkan untuk R tabelnya tadi 0,514, sedangkan R hitungnya 0,487, berarti R tabel lebih besar daripada R hitung, maka dinyatakan tidak valid. Jadi untuk butir soal yang ketiga ini tidak valid. Nah, selanjutnya signifikasinya di sini 0,30 yaitu menyatakan lebih besar daripada alfanya, maka dinyatakan tidak valid karena tadi rumusnya tadi signifikasi lebih kecil daripada alfa, maka dinyatakan valid. Signifikasi itu lebih kecil daripada alfa dinyatakan valid. Sedangkan ini tadi signifikasinya lebih besar, maka tidak valid. Nah, untuk yang selanjutnya sama caranya seperti itu. Untuk butir soal yang 11 tadi merupakan jumlahnya ya, untuk jumlah tabel. Nah, begitu saja. Selanjutnya ini kita klik kanan, jangan lupa kita save, kita copy, kita pilih image, terus kita kembali kepada soal. Nah, untuk hasilnya bisa kita paste di sini. Kita copy, kita pilih. Nah, ini muncul untuk korelasinya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk cara mengetahui valid atau tidaknya dengan menggunakan SPSS. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.